Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikir Tafadila dengan NIM 3002. Di sini saya akan mencoba uji Kruskal Wallis. Dimulai dengan data ini, data pribadi di random acak. Di sini ada 3 perlakuan. Perlakuan 1, 2, dan 3. Di sini tuh ada kenampakan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Pertama, kita ke SPSS dulu. Bisa dilihat di sini semua ini udah di copy ya. Ini kan ada 3 perlakuan. Uh, variabel view-nya tuh namanya perlakuan, kenampakan, warna, aroma, rasa, tekstur. Kita ini semua dimasukin. Measure-nya ordinal, ini scale-nya nominal untuk kenampakan, warna nominal, semuanya di nominal kecuali yang perlakuan. Terus value-nya ini klik aja value-nya 1, labelnya 1, value-nya 2, 2, 3, 3. Oke, karena ini ada 3 perlakuan. Oke, ini data view-nya ini diambil dari ini. Data yang udah, data ini data random, data hasil sendiri ini perlakuan 1. Ini nanti kita copy paste aja, masukkan ke SPSS. Ini kan tadi udah kan, ini semua measure-nya udah dianalyze, pilih yang non parametric test, pilih yang legacy dialog, pilih yang k-independent sample. Nanti ini grouping variabelnya masukin perlakuan, test variabelnya kita masukin kenampakan. Kita pengen lihat kenampakannya. Di sini minimumnya itu 1, maksimumnya 9. Continue, option, descriptive, ini dicentang, continue. Test type-nya Kruskal Wallis, lalu di off aja. Ini hasilnya. Di sini bisa dilihat Kruskal Wallis tesnya, kenampakan 1, 2, 3. Kan ada perlakuan 3 ini kan memiliki nilai yang tertinggi gitu ya. Di 53,05. Artinya secara rata-rata dia tuh perlakuan ini menghasilkan warna yang lebih disukai panelis itu dibandingkan perlakuan lain. Namun untuk menyimpulkan signifikasi perbedaannya, uji Kruskal Wallis sendiri dia tuh punya perlakuan lebih dari 0,05, maka perbedaan tersebut ini tidak signifikan secara statistik. Ini. Nah, kita lanjut ke cara yang selanjutnya ini untuk non-parametric tes ini independent sampel, tapi kita rubah dulu variabel view-nya. Pakai scale. Ini value-nya juga sama, kita O aja, kita ke data view. Ini semua data yang tadi ya. Bisa dilihat semuanya ada. Ini analyze, bidang non-parametric test, bidang independent sample. Pilih yang ini objektifnya ini, yang customer analysis. Ini kita tes filenya pilih penampakan, grupnya perlakuan. Setting, kita pilih yang custom test, pilih yang Kruskal Wallis, Alpha-Wallis. Lalu kita run. Ini bisa dilihat. Ini kan value-nya total 92. Signifikannya 0,092, berarti dia
H0-nya itu berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada atribut kenampakan di antara ketiga pelakuan yang diuji. Kayak meskipun dia tuh rata-rata skor kenampakannya berbeda secara numerik antar pelakuan, perbedaan tersebut tidak signifikan karena dia lebih dari 0,05. Ini bisa dilihat parameter tesnya. Ini persoalis. Kan kalau di sini bisa dilihat kan pelakuan tertinggi tuh di sini yang skor tertinggi pelakuan 3 ini kan punya skor tertinggi gitu. Pelakuan 1 ini pelakuan 3 kenampakan bon punya skor kita sama 0,5 berarti dia signifikan. Ini independen sampel psikologi. Di sini kan ada total N-nya 92. Tes statistiknya 4,7. Degrees of freedom-nya 2. Signifikannya dia 0,92. Berarti dia enggak signifikan. Karena kan kalau value-nya 0,05 berarti dia diterima. Sedangkan kalau lebih dari 0,5, lebih dari 0,05 itu H0-nya berarti diterima. Kalau kurang dari 0,05 berarti ditolak. Nah, itu signifikannya 0,092. Berarti dia tuh lebih besar. Maka 0H0-nya diterima. Tapi artinya tidak terdapat perbedaan gitu yang signifikan pada atribut kenampakan di antara ketiga pelakuan yang diuji. Jadi perbedaan tersebut kayak tidak signifikan secara statistik. Gitu selanjutnya ke Excel kita lihat. Ini kita mau buat radar, grafik radar. Di sini cara buatnya seperti ini. Pertama kita pilih ini, insert, recommended chart, pilih yang all chart, pilih yang radar, pilih yang ini, boleh, perlu di off aja, ke sini, taruh, ini klik kanan, pilih yang select data, ini seri satunya kita edit, yang pelakuan 1, oke, terus 2 nya kita edit, pakai pelakuan 2, oke, yang series 3 kita edit, pakai pelakuan 3, kita oke. Oke, jadi ini bisa dilihat perbedaannya. Papan 1 biru, papan 2 merah, papan 3 hijau. Ini kita iniin. Chart title-nya dihilangin aja. Ini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa dilihat dari 3 pelakuan ini. Pelakuan ketiga itu kan punya yang paling besar. Ini perlakuan ketiga ada di 7,6. 7,6. Terus dibandingkan perlakuan 1 ada di 7,1. Terus ada di perlakuan 2 7,4. Nah, artinya secara visual panelis ini paling menyukai penampakan dari perlakuan 3.
Nah, untuk yang warna, dia tuh nilai tertingginya perlakuan 3. Nah, 7,5. Terus perlakuan 2 yang merah, sama perlakuan ke 1 paling kecil, yang biru. Nah, ini tuh menunjukkan kayak warna tuh pada perlakuan 3 itu dinilai paling menarik gitu oleh panelis. Terus ada aroma. Aroma di sini perlakuan 3 itu lagi-lagi dia punya skor tertinggi. Terus dibandingkan yang perlakuan yang kedua yang warna merah. Terus ada perlakuan pertama, dia paling kecil. Berarti aroma ini paling disukai di perlakuan 3. Di perlakuan 3. Terus ada rasa. Rasa sendiri dia skor paling tinggi itu 7,5 di perlakuan ketiga. Terus perlakuan kedua dia menempati menempati ke urutan kedua, perlakuan satu ya terakhir di 6,6. Berarti secara rasa yang paling diterima itu dia di perlakuan 3. Terus untuk tekstur itu tuh berarti perlakuan 3 nih paling besar juga lagi-lagi di 7,3. Terus perlakuan 2 7,2 dan perlakuan 1 0,7. Berarti tekstur ini di perlakuan 3 dinilai paling sesuai dengan preferensi panelis. Berarti secara keseluruhan perlakuan 3 ini mendapatkan skor tertinggi gitu dibandingkan yang lain di semua parameter uji hedonik, yaitu kenampakan warna, aroma, rasa, dan tekstur. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 3 ini merupakan formulasi atau perlakuan yang paling disukai panelis gitu secara organoleptik baik dari segi visual maupun karakteristik sensor lainnya. Perlakuan 2 ini menunjukkan cukup baik gitu hasilnya dan konsisten di posisi kedua, sedangkan perlakuan 1 memperoleh nilai terendah di hampir semua parameter sehingga tingkat penerimaannya relatif lebih rendah gitu dibandingkan dua perlakuan lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.